Iya, Bapak Ibu, hari-hari ini Pak Gembala sedang berbicara tentang satu tema berjalan bersama Tuhan. Siapa yang di sini berjalan bersama Tuhan? Jangan cepat-cepat angkat tangan. Jangan terlalu GR ya. Seringkali kita berpikir kita berjalan bersama Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan berjalan bersama kita loh. Ya, ada syaratnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama Tuhan. Hanya orang-orang yang memenuhi dan syarat dan ketentuan berlaku. Ada tanda bintang. Ya, bagi orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Kita baca bersama Keluaran pasal 33. Iya, itu sudah bersin ya. Haleluya ya. Yang bersin tolong tutup mulut ya supaya tidak menyebarkan. Iya, Keluaran 33 judul perikopnya Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Jadi kita ini semua membutuhkan penyertaan Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan percuma rumah besar, punya segala macam yang megah, yang mewah. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya percuma. Sebaliknya walaupun rumah kita pas-pasan, kecil tapi ada Tuhan, ada sukacita, amin. Jadi pilih rumah besar atau kecil? Ada yang terjebak kecil, besar, kecil, besar ya. Biar enggak ngantuk ya. Yuk baca pasal 33 Keluaran ayat yang pertama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah engkau dan yang telah kau pimpin keluar dari ke negeri yang telah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 3, yakni ke suatu negeri. Sebab amin. Saudara, jadi satu kali ketika Musa telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, di tengah padang gurun, Tuhan berfirman kepada Musa, pergi bawa bangsa ini menuju ke tempat, ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tenang saja, aku akan mengutus malaikatku berjalan bersama-sama kalian di jalan. Dan malaikat itu yang akan berperang melawan orang Amori, orang Feris, orang Het, orang Yebus. Tenang, mereka semua akan dikalahkan oleh malaikat itu. Tapi aku tidak ikut berjalan bersama-sama kamu. Saudara, siapa di sini yang mau kalau Tuhan itu kirim malaikatnya berjalan bersama kita? Ya. Semua pergumulan hidupmu diselesaikan sama malaikat itu. Dia yang bertempur melawan semua. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, mujizat engkau alami. Tapi Tuhan tidak berjalan bersama engkau. Mau enggak? Mau atau tidak? Tapi ada mujizat loh. Ada pertolongan loh. Mau enggak? Yang enggak punya uang jadi ada uang, mau enggak? Yang benar. Ya, tapi enggak ada Tuhan, tapi ada uang, mau enggak? Pencitraan ini. Pasti pencitraan. Ya. Banyak orang Kristen mencari Tuhan karena mengharap pertolongan, mengharap mujizat. Ya ini Tuhan bilang, aku kasih malaikatku. Dia akan menyertaimu bersama-sama dengan engkau, tapi aku tidak ikut. Kira-kira kalau saudara yang ditanya begitu, jujur saja, tidak usah pura-pura. Ya, mujizat terjadi, kau tidak punya uang jadi punya uang. Bahkan kau sakit sembuh karena ada malaikat yang menyatakan mujizatnya atas perintah Tuhan loh. Tapi Tuhan bilang aku tidak mau bersama-sama dengan kau.
Kenapa Tuhan harus melakukan hal itu saudara? Karena dia sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju ke tanah yang akan dia berikan kepada Abraham menjadi tanah pusaka dari Israel. Dia sudah terlanjur berjanji dan Tuhan tidak bisa menarik janjinya. Jadi dia bilang gak apa-apa, kamu jalan aja, mujizatku menyertai, kemenangan menyertai. Tapi aku tidak ikut. Dan persoalannya kenapa Tuhan tidak ikut? Ayat ini berkata sebab engkau ini bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Tahu nggak tegar tengkuk itu? Keras kepala, kepala batu. Tidak mau bertobat, tidak mau ditegur, tidak mau dikasih masukan, tidak mau dinasehati. Ada enggak orang begitu di sini? Wih. Nah, sekarang ketahuan toh bahwa Tuhan tidak berjalan bersama kau. Tadi saat semua angkat tangan, Tuhan berjalan bersama kau, angkat tangan. Ya, tapi kalau saudara jadi orang enggak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, enggak bisa dinasehati, enggak mau berubah, sombong, angkuh, hidup lagi. Nah itu dia orangnya. Yang Tuhan tidak mau berjalan. Tapi Tuhan sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan mendiami satu negeri yang sudah Tuhan janjikan. Jadi sekalipun mereka ini tidak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, Tuhan bilang gak apa-apa, masuki aja. Bahkan malaikatku akan menyertai kamu. Jadi jangan senang kalau hidupmu itu aman-aman saja. Kalau keuanganmu baik-baik saja. Kalau kau merasa ada mujizat, belum tentu itu Tuhan ada bersama dengan engkau. Apa tolak ukur tanda yang menjadi materai bahwa Tuhan bersama dengan kita? Waktu kita hidup di dalam pertobatan. Waktu kita ini punya hati yang mudah berubah. Kalau ada kepahitan, benci sama orang, firman Tuhan suruh mengampuni, mau enggak mengampuni? Amin. Tidak ada lagi yang punya kepahitan di sini? Ayo ngaku. Ya, nggak ada lagi yang punya kekecewaan sama orang? Ya, yang kalau dia itu. Nah, ini tanda kau masih punya kepahitan itu. Tuhan tidak mungkin berjalan bersama kau. Ya, karena apa yang Alkitab suruh kita harus nurut. Ketika kita nurut artinya kita menghormati Tuhan, barulah Tuhan berjalan bersama-sama. Kita aja sama orang yang bikin jengkel kita nggak mau kok berjalan bersama. Misalnya kita berjalan sama temen ya, nanti kamu gini, enggak mau? Kamu aja, saudara mau temenan sama orang gini? Kagak lah, kalau bisa saya left group. Ya enggak, ya. Blokir. Apalagi Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Yang menghormati Dia. Ya, takut akan Tuhan itu kata takut itu berbicara tentang takut beneran. Kalau seperti saudara kalau lihat harimau, saudara gemeteran kan? Nah, saudara itu harusnya sama Tuhan tuh begitu. Karena Tuhan tuh kudus. Amin. Tapi banyak orang Kristen tuh berani bikin dosa, nggak takut Tuhan. Karena dia pikir Tuhan enggak lihat. Ya dia pikir buktinya saya berdosa aja saya masih happy kok. Saya hidup dalam kepahitan juga saya masih hidup. Saya bersinah juga saya masih hidup kok sekarang. Selingkuh juga masih hidup kok saya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Jadi Tuhan bilang aku tidak bisa berjalan bersama-sama dengan engkau karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya, kepala batu, keras kepala, disuruh melakukan firman tidak mau. Nanti kalau hidupnya sudah ada masalah baru datang. Pak Wiryo, Bu Flora mau konseling. Minta didoakan. Coba kenapa saudara itu suka bolak-balik konseling.
Enggak usah konseling, amin. Kalau ada masalah, datang cari Tuhan. Tapi kan saya perlu curhat sama, amin. Enggak usah cari manusia. Datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan, doa, serahkan hidupmu, serahkan persoalanmu, nangis saja nangis. Ya, bolak-balik konseling, yang dikonselingi juga itu terus. Orang itu ya kan kalau konseling sama saya, Bu tolong dong Bu, kasih waktu dong Bu, saya ini mau konseling Bu, apa? Sebentar saya lagi pelayanan, Bu tolong dong, nanti 1 jam lagi, Bu tolong saya lagi seminar, Bu tolong dong, masa gak mau loh, tolong dong. Akhirnya saya bilang, iya sekarang bisa telepon. Bu, saya ini sudah gak mau hidup Bu, pergumulan saya berat, kenapa? Saya terlilit pinjol. Alah. Ya, urusannya pinjol. Ya, kenapa kau terlilit pinjol? Di sini ada yang kena pinjol? Tidak usah angkat tangan. Nanti saya baptis ulang. Saya rendam agak lama 20 menit. Supaya kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Jangan saudara ya. Kita ini kalau mau mencukupkan diri hidup dengan apa yang ada sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup. Tapi kenapa hidup kita jatuh dalam persoalan terlilit utang, pinjol? Ya karena kebanyakan gaya. Oh, tul. Iya toh? Ya, memang benar karena hukum fisika bilang tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Berarti semakin banyak gayamu, semakin banyak tekananmu. Makin banyak gaya, makin banyak Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya kau. Biar gak banyak pergumulan. Bilang, biar gak banyak masalah. Hidup itu kalau apa adanya saja disyukuri, gak banyak masalah. Gak perlu pinjol. Kenapa bisa pinjol? Ya karena kebanyakan gaya. Kemarin itu loh ada orang nonton Bruno Mars. Gajinya sebulan 3 juta. Gaji untuk bulan depan di kasbon untuk beli tiketnya Bruno Mars. Bulan depan dia tidak ada uang mau hidup. Saya suruh pindah ke Mars. Siapa suruh kau nonton Bruno Mars? Lebih baik kau pergi tinggal di Mars. Gaji untuk bulan ini sudah tidak ada. Karena bulan lalu sudah kasbon buat beli tiket Bruno. Ini kan kalau saya bilang goblok ya. Maaf saudara. Otakmu tuh kau gak pakai buat berpikir sesuai yang Tuhan mau. Kenapa cuma karena mau gaya-gayaan mau nonton konser Bruno Mars. Gaji kan buat hidup 1 bulan. Ya, habis itu pinjol. Nanti kalau sudah begitu pinjol itu. Sekali pinjol, memang pinjol itu enak. Cuma dibilang begini, saya sering dapat ini, dikirimi SMS. Debbie Basir selamat, kau mendapat pinjaman sampai 50 juta. Cuma kirim foto pegang KTP. Nggak usah dibalas, langsung diblokir yang begitu-begitu itu. Blokir saja ya. Sekarang ini orang semua tawarin utang. Bank-bank itu loh telepon. Halo Ibu Debbie selamat siang, kami dari bank ini mau menawarkan hutang ya Bu ya. Ibu dapat fasilitas sampai 100 juta. Ya dan ini bunganya paling rendah, hanya Ibu yang kami tawarkan loh Bu. Saya bilang saya mau asal kredit tanpa angsuran. Ya kalau cuma tanpa anggunan mau aku. Kalau kredit tanpa angsuran mau saya. Dipaksa. Ambillah Bu, lumayan loh Bu, 100 juta loh Bu. Saya bilang saya enggak butuh uang. Loh Ibu masa enggak butuh uang? Buat apa buat apa? Enggak butuh. Ya mumpung ini dicicil loh Bu, saya enggak mau utang. Kenapa Bu? Udah mau kiamat. Kau jangan paksa-paksa saya utang. Nanti kalau saya enggak bisa bayar, saya masuk neraka. Kau juga yang bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Jangan tergiur kalau tawar-tawari utang. Ya. Jangan mau. Pokoknya aku mencukupkan diri, firman Tuhan bilang,
Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita belajar mencukupkan diri mesti cukup. Kenapa jadi tidak cukup? Karena keinginanmu lebih besar dari kebutuhanmu. Makanya daging ini perlu ditekan. Nggak usah sok gaya-gayaan. Kalau nggak ada ya bersyukur. Kalau ada ya nata kehidupan. Ya kalau nggak ada nggak usah. Saya dulu waktu masih miskin. Saya pernah miskin loh. Bener loh. Ya. Dulu kita naik motor, punya motor 1, anak 3. Kalau pelayanan mau bawa anak-anak titip di mertua, naik motor bonceng 5. Bener, saya cerita bener. Ya, anak 3 kami berdua. Saya duduk paling pojok itu tinggal di besinya motor itu loh. Teganya kau menertawakan saya. Ini kisah sedih, harusnya saudara menangis dan terharu. Ya, sampai kalau ada jegelongan saya bilang suami saya, hati-hati loh, aku jatuh loh, aku jatuh loh. Anak 3 di tengah saudara. Ya, ada orang bilang, beli mobil aja, bisa cicil kok. Saya bilang, enggak, aku enggak mau utang. Biar saya menderita begini enggak apa-apa, yang penting saya enggak ada utang. Ada orang bergaya saudara, demi gaya, kelihatan wow. Ya, padahal gaji enggak cukup. Kau enggak berhikmat, akhirnya kau pinjam sana, pinjam sini, kau bikin repot hidupnya orang. Kau sudah menjadi batu sandungan buat orang loh. Ya saya jalani, mau susah senang ya enggak apa-apa. Saya dulu kalau dapat gaji 50.000, yang nomor 1 saya beli itu beras. Kenapa? Enggak ada yang lain enggak apa-apa, yang penting tetap ada beras, kita enggak lapar. Ya masih bisa bikin bubur, kasih garam, udah enak makan dengan ucapan syukur, amin. Yang penting enggak dikejar utang, itu kan begitu hidup ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bertahan hidup. Enggak akan ada orang itu kekurangan, kelaparan kalau kita menjalani hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, dan enggak ada orang meminta-minta kata Tuhan kalau kita mau bekerja. Saya dulu pernah jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Sudah pendeta, sudah. Ya, kadang lagi jualan gitu orang datang, ih Bu pendeta ya iya. Saya enggak malu, yang penting saya enggak mencuri. Yang penting saya enggak utang kanan kiri. Saya mencukupkan diri saya, sampai jam 12 malam saya jualan jus. Masih ada tempatnya di Solo sampai sekarang, kalau pergi ke Solo saya bilang sama suami, lewat di situ, lewat tempat kita jual jus dulu. Saya jalani saudara. Apakah saya marah dengan Tuhan? No. Ya, saya tahu Tuhan harus mengizinkan setiap proses kita jalani, kita lewati supaya kita itu hidup ini adalah proses pembelajaran. Setiap penderitaan yang kita alami itu akan membawa hidup kita ini semakin bijaksana. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ambil hikmah dari setiap proses. Jangan hidup dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. Ada satu kesesatan yang paling menyesatkan di kalangan gereja dan orang Kristen yang sering kali tidak disadari. Apa itu? Waktu saudara menjadi orang Kristen, duduk puluhan tahun di kursi gereja, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Itu sesat. Yang kepahitan tetap kepahitan. Yang marah tetap marah, yang kecewa tetap kecewa, yang merokok tetap merokok, yang bersinah tetap bersinah, yang selingkuh tetap selingkuh. Hidupmu tidak pernah berubah. Engkau sedang tersesat. Makanya Yesus memberikan nasihat tentang pengajaran sesat. Yesus gak ngomong gini loh, hati-hati dengan pengajaran sesat. Kau nanti berdoa di bawah pohon tuh kau sesat. Enggak, Yesus bilang apa? Dari buahnya lah kau bisa tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Dari buahnya, kalau hidupnya gak berubah, ya dia tersesat. Walaupun Kristen. Kenapa Tuhan gak mau berjalan dengan bangsa Israel? Karena Tuhan bilang kamu itu keras kepala, gak mau berubah. Tapi ada masalah minta didoakan terus. Biar pendeta siapa yang turun dari langit mau doakan saudara. Kalau saudara sendiri tidak mau menjadi pelaku firman, percuma. Amin.
Ya, apalagi mau konseling terus. Ya, Ibu Debbie, saya mau konseling, Bu. Suami saya itu loh, Bu. Suami saya itu pemarah, tukang selingkuh, pelit lagi. Hidup lagi. Ya, saya cuma bilang, doakan saja suamimu itu begitu. Ya, kok Ibu cuma suruh saya berdoa? Lalu saya mau suruh cerai. Alkitab bilang doakan. Masih bantah lagi saudara. Ibu sih enggak tahu suami saya. Aku enggak mau tahu suamimu. Karena itu suamimu, bukan suamiku. Ya. Ibu sih enggak rasa bagaimana suami saya. Ya aku mau rasa suamimu. Orang saya punya suami sendiri kok, ngapain saya rasa suami saudara. Ya, enak aja. Nanti nih, itu tapi ibu nggak tahu dia itu begini. Dulu siapa yang suruh kau nikah sama dia? Itu sudah nasibmu yang harus kau bayar. Nanti saya tanya, ibu sudah baca Alkitab belum? Sudah. Sudah pernah dapat nasihat tentang suami yang belum bertobat? Oh emang ada. Nah ini. Ada Bu, nasihat di Alkitab tentang suami yang belum bertobat. Apa itu? Nanti saya bacakan. Hai istri-istri, jika engkau bersuamikan seorang yang belum bertobat, maka menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Agar suamimu melihat bagaimana saleh dan murninya istrinya itu, sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti saya bacakan begitu itu. Oh ada tuh di Alkitab. Lah berapa puluh tahun kau jadi Kristen, kenapa kau enggak tahu itu ayat? Kenapa hidup kita ini menderita? Cuma satu, karena saudara itu enggak sungguh-sungguh mau membaca firman Tuhan dan melakukannya. Semua persoalan di hidup kita itu ada di Alkitab. Jadi enggak usah cari-cari Bu Flora, enggak usah cari-cari Pak Wiryo mau konseling. Orang yang konseling itu orang yang malas baca. Amin. Bilang kanan kirimu, bertobat. Gak usah konseling-konseling terus. Minta didoakan terus. Ya kenapa kau konseling terus? Karena kau gak mau baca Alkitab. Ada semua loh jawabannya di Alkitab itu ada. Masalah apapun, keuangan ada. Hutang piutang ada. Orang miskin ada karena kau malas gak mau kerja. Orang yang gak mau kerja janganlah ia makan. Ada di Alkitab. Tapi nanti jemaat kalau dikasih ayat itu kepahitan. Masa ada pendeta kasih saya ayat ndak kerja ndak makan. Lah kalau kau menentang firman Tuhan itu artinya engkau menentang Tuhan. Karena barang siapa yang tidak menjadi pelaku firman, engkau itu seperti orang yang mengamat-amati mukanya depan cermin. Lalu dia lupa mukanya lalu dia pergi. Orang seperti itu menipu dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Ayo Tuhan tuh mau berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat 23 saudara. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai ayat 23. Tuhan itu suka dengan ketaatan kita. Baca bersama dengan suara yang keras. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara perhatikan, orang yang tidak mau bertobat itu disebut durhaka. Ya, kita kalau sebut anak kurang ajar sama orang tua itu sebutannya anak durhaka. Nah kita ini anak Tuhan. Tapi kalau kita menentang Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, nggak mau menjadi pelaku firman, berarti kita ini anak. Dan ayat ini berkata, dosa pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan, apa itu kedegilan? Hatinya itu keras, keras hati, kepala batu, degil. Ya itu sama dengan penyembah berhala. Jadi orang yang tidak mau bertobat, kenapa tadi saya bilang sesat?
Karena ternyata memang orang yang durhaka dosanya itu setara dengan penyembah berhala. Makanya Yesus bilang sesat. Dosa pendurhaka itu seperti dosa bertenung. Itu bobotnya sama loh di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup menjadi orang percaya tapi hidup kita gak berubah-berubah. Kita ini dikatakan sama dengan orang penyembah berhala, sama dengan orang bertenung. Tapi kelihatannya kan gak berdosa toh. Cuma gak mau berubah toh. Padahal dosanya di hadapan Tuhan sama dengan penyembah berhala. Ngeri gak saudara? Ngeri, makanya seringkali kita tidak menyadari kita ini hidup di bawah kutuk. Hidup kita gak pernah berubah, nasib kita gak pernah berubah. Kenapa? Karena karakter kita tidak berubah. Nah kalau sudah begitu jangan harap Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita saudara. Orang yang berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan mimpi akan dipakai Tuhan menjadi seorang yang nanti berpengaruh di Mesir. Ketika Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, dia cerita visinya justru hidupnya masuk dalam masalah. Dia mau dibunuh sama keluarganya, dia dijual sebagai budak, dia jadi budak di Mesir. Apakah orang yang berjalan bersama Tuhan tidak ada masalah? Justru banyak masalah. Tetapi apa perbedaannya saudara? Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, sekalipun ada masalah, kita memperoleh kekuatan. Orang yang berjalan dengan Tuhan ada damai sejahtera. Makanya saudara jangan pernah mengukur penyertaan Tuhan itu dari kekayaan atau harta. Banyak orang kaya yang rumahnya tidak ada Tuhan di dalamnya. Ya, dia hidup dalam marah-marah, emosi. Saya sering makan sama orang kaya. Makanannya mahal, harganya jutaan saudara. Lagi makan, saya makan enak, dia terima telepon. Halo, itu bagaimana? Saya akan bilang, maaf ya Bu Pendeta, maaf, keluar dia. Masuk, baru mau duduk makan, telepon bunyi lagi. Kan saya sudah bilang, maaf ya Bu, keluar. Saya bilang begini, memang benar Alkitab berkata, orang fasik bekerja untuk orang benar. Orang kalau gak mau bertobat, masuk orang fasik. Dia bekerja mengumpulkan kekayaan untuk dinikmati orang benar. Dia yang bayari makanan saya jutaan. Saya makan enak, dia gak bisa makan enak. Lo benar gak? Hah? Benar Alkitab bilang orang fasik itu disuruh bekerja sama Tuhan. Mengumpulkan kekayaan yang pada akhirnya akan diserahkan kepada orang benar. Itu benar. Ya, saya banyak melihat orang kaya. Hidupnya gak ada damai sejahtera, berantem sama istri, rumah tangganya kacau balau. Ini loh yang saya masuk penyertaan Tuhan. Saya pernah merasakan hidup yang bagi orang itu mungkin penderitaan. Naik motor 1 berlima. Ya bayangkan saudara. Akhirnya karena saya sudah naik motor berlima, anak semakin gede, saya pikir beli mobil lah ya. Satu kali saya pelayanan di satu perusahaan. Lalu bosnya tanya, Bu Debbie, ibu punya mobil? Enggak punya. Ibu mau enggak mobil itu? Mobil tua tahun 80. Ya saya bilang, oh mau Pak kalau dikasih. Iya suami bisa nyetir enggak bisa. Suruh datang ambil aja. Suami saya datang ambil. Saya bilang, say kita dikasih mobil. Cepat ke sini ambil. Mobil tua memang 80 tahun 80. Suami saya bawa pulang. Sudah bawa pulang kita menikmati mobil tua ini. Besoknya ditelepon sama sekretarisnya. Ibu mobil itu ibu mau bayar cicil atau cash? Jangan tertawa saudara. Ini menyakitkan. Saya bilang oh itu dijual tuh. Iya Bu jadi mobil itu kemarin itu ditarik. Ada nasabah beli tapi dia gak bisa bayar macet kreditnya. Mobil tua. Jadi berapa Mbak? Kalau ibu bayar cash 7 juta. Ini 20 tahun lalu ini. Waktu saya masih di Solo, anak saya masih kecil. Kalau ibu mau bayar cash 7 juta, tapi kalau ibu mau cicil jadi 14 juta. Tolong saudara kalau kau sudah kaya, jangan kau pelit ya. Apalagi sama Mbak Tuhan. Saya sih merasa terperdaya sih waktu itu.
Tapi karena saya juga sudah malu mau balikin, akhirnya saya bilang, ya wes gini aja lah, saya cicil, saya enggak ada duit 7 juta untuk bayar. Saya cicil ya berapa Bu? Sebulan 500.000, ya udah jadi 14 juta. Udah kami beli mobil itu. Karena mobil tua, ya itulah mobilnya itu jadi mobil namanya dalam nama Yesus. Kenapa? Karena tiap kali mau naik tanjakan, suami saya menoleh ke belakang, Dek, anak-anak berdoa ya dalam nama Yesus, biar ndak mogok. Tiap kali mau naik tanjakan, berdoa dek kita semua dalam nama Yesus. Beneran mogok. Saya turun dari mobil, cegat beca, anak saya 3 tak angkut ke beca. Ya kadang suami saya bilang dorong sedikit ya saya, dorong. Makanya tuh kalau cari istri yang seperti saya. Nggak usah tepuk tangan. Menyakitkan. Bisa dorong mobil, pasang gas bisa, ganti galon bisa. Kesetrum nggak mati. Saya. Ya. Iya saudara, anak-anak pindah ke beca. Pernah kita mau ke mall. Parkir di bawah habis, yang ada tinggal lantai 2. Suami saya bilang, waduh naiknya tinggi say. Tapi kita nggak bisa, memang harus di situ. Doa ya dalam nama Yesus. Suami ancang-ancang gas, wong. Kita semua dalam nama Yesus, darah Yesus digas saudara. Sampai di tengah, tak. Saya teriak, apa itu saya? Ya ampun Tuhan. Knalpot jatuh. Nggak mogok sih, tapi knalpot jatuh. Saya turun, kan takut ada mobil dari bawah. Saya turun, saya bilang, Say cepat kamu naik aja, knalpotnya tak angkat. Istri idaman. Angkat knalpot. Nggak usah tepuk tangan. Ya, saya angkat knalpot, panas ternyata. Saudara ya, itu memang suka duka kami tuh. Ya itu karena mobil hasil tarikan, jangan beli yang barang-barang hasil tarikan, itu ada kutu gitu. Ya akhirnya suami saya bilang, ya sudahlah gini saya, dibawalah ke bengkel. Pak ini tolong perbaiki, tiap minggu masuk bengkel. Tukang bengkelnya gini bilang, Pak ini mobil sudah tua banget Pak. Ini Bapak kayak ngopeni janda tua. Maaf ibu-ibu janda tua. Nanti hari ini batuk, minggu depan sakit lutut, besok encok. Ya memang begitu. Perlu turun mesin. Jadi dia bilang bagaimana kalau kita turun mesin saja di mobil Pak. Ganti semua baru. Oke kata suami saya. Habis berapa? 6 juta. Aduh hampir kayak harganya. Tapi ya gimana kita cuma bisanya itu. Dan bengkelnya anak Tuhan. Nggak apa-apa buat Ibu Debbie dicicil. Ya, bayangkan dicicil saudara, akhirnya ganti semuanya plus dicat baru. Tadinya warna merah diganti abu-abu. Wih agak bagus saudara. Kita pelayanan ke Surabaya, naik mobil teman saya. Mobil kita disuruh parkir di pabriknya. Berangkatlah kita ke Surabaya, itu mobil kan di Solo. Sampai di Surabaya ditelepon, ini mobil sedan, ini mobilnya siapa ya, kenapa? Banjir. Kuncinya di bawah suami saya. Ini kuncinya enggak ditinggal toh, enggak. Lah, terus mobilnya sudah tidak kelihatan. Saya bilang sama suami saya pulang, mobil itu jual aja, buang, ada kutuk di situ. Karena itu mobil tarikan yang orang nggak bisa bayar, terus kita beli, itu dikutuk sama pemiliknya. Ya jadi saudara, ya saya pernah mengalami itu semua loh, ya. Jangan pernah melihat kita yang hari ini, karena semua orang itu pasti punya cerita. Tapi di saat itu apakah saya nggak bersyukur? Saya bersyukur. Mau pelayanan teman saya telepon, kita kan nanti KKR-nya di sini jauh ya. Aku tak nebeng di mobilmu ya, soalnya saya naik motor, ini kan udah mendung. Oh iya datang aja. Datanglah dia, motornya parkir di rumah saya. Naik mobil, hujan deras, kebanjiran di mobil, hujan bocor. Dia susah tempel-tempelin tisu, dia bilang kalau tahu tadi saya naik motor saja daripada begini, naik mobil tapi belt bocor sana bocor sini.
Saudara, tapi ya kami menikmati dengan ucapan syukur. Memang kita harus melewati itu. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, tapi ada damai sejahtera. Ya, ketimbang orang lain yang kelihatannya wow, tapi dalam hidupnya nggak ada damai sejahtera, buat apa? Ya, ketika orang-orang hebat di Alkitab berjalan bersama Tuhan, mereka melewati semua kesusahan. Tapi apa yang pada akhirnya membuat mereka bersuka cita? Karena mereka taat mendengar suara Tuhan. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah kalau kamu menderita karena kebenaran. Karena roh kemuliaan itu ada padamu. Kita menderita karena kebenaran, bersyukur. Jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita sendiri, karena dosa kita. Tapi kalau kita menderita karena kehendak Tuhan, mengucap syukurlah. Itu berarti roh Allah, roh kemuliaan ada di dalam hidup kita. Amin. Waktu kita mengucap syukur bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu pasti menyatakan kemuliaannya. Kita lihat yang terakhir, Musa berkata apa kepada Tuhan? Kembali ke Keluaran 33 ayat yang ke-12, saudara. Akhirnya Musa berkata begini kepada Tuhan. Baca bersama ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga apa? Aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, Alkitab berkata, kita ini berbeda dengan orang yang ada di luar Tuhan. Waktu Tuhan berjalan bersama kita, ada damai sejahtera di hidup kita. Saat ini orang dunia sedang ketakutan. Semua tidak mengerti nanti ke depan apa yang akan mau terjadi. Ya, Yesus berkata orang-orang dunia di akhir zaman akan mati ketakutan. Berhubung dengan berita-berita yang akan didengar. Ya, hari ini banyak orang ketakutan, lempeng bumi mau bergerak. Banyak yang tanya, ibu gak mau lari ke Singapura? Ya, saya bilang, ibu gak mau lari ke luar negeri? Saya bilang, biar kau mau lari ke Mars, ke Pluto sana. Kalau sudah waktunya mati, mati. Gak usah berpikir mau lari kemana. Hari ini lakukan bagian kita, mencari perkenanan Tuhan. Soal mati atau tidak, itu urusannya Tuhan. Soal ini lempengan bumi mau bergerak atau tidak, walaupun manusia sudah memprediksi setiap ratusan tahun terjadi, kalau Tuhan berkata tidak, tidak akan terjadi. Amin. Bagian kita, ayo taat pada Tuhan. Sebab dia lebih suka hati yang mendengar daripada sekedar mempersembahkan korban. Ketaatan kita itu yang Tuhan suka. Hari ini saudara, jangan pernah engkau hidup berjalan sendiri. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kenapa saudara kita harus menjadi orang yang murah hati? Yang pertama, mari kita buka dulu bersama Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-6. Ayat 35 dan ayat 36, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah apa? Musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan apa? Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka apa? Upahmu akan besar dan
kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab apa? Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengapa kita harus menjadi orang yang berkarakter murah hati, saudara? Karena ayat ini dengan jelas berkata, Bapamu itu murah hati. Menjadi umat yang menjadi sama seperti Kristus, salah satunya adalah murah hati. Saya selalu berkata begini, orang dunia itu kalau cuma kita doakan dia nggak terasa. Ya, kita doain toh ya nggak perasa dia. Makanya Yesus berkata, ikatlah persahabatan di dunia ini dengan mamon. Ya, karena orang dunia itu lebih cerdik daripada anak Tuhan. Saudara, ayat ini berkata kita harus murah hati karena Bapa kita itu murah hati. Kita bersyukur punya Bapa yang murah hati. Kalau enggak, udah binasa kita semua. Kalau Bapak kita nggak murah hati, hari ini kita nggak ada di sini. Hari ini saya tidak mengenal Kristus. Mungkin saya nggak tahu atau saya sudah mati hari ini bunuh diri. Kalau dia Bapak yang nggak murah hati. Kita ini selalu menyakiti hati Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan, kita tahu kebenaran. Tapi kita selalu saja melakukan yang jahat. Untung kita punya Bapak yang murah hati. Ya, orang yang murah hati itu namanya itu murah hati. Murah hatinya itu di dalam memaafkan dia murah. Di dalam mengampuni dia murah. Di dalam memberi juga dia murah. Bahkan tingkatannya lebih daripada orang dunia. Kita balik kepada ayat 35 tadi di sana. Ada salah satu contoh murah hati yang sangat luar biasa. Ayat ini berkata, tetapi kamu kasihilah siapa? Ayat ini gak berkata, tetapi kamu kasihilah sahabat baikmu. Yang baik banget sama kamu, yang sudah berbuat baik, kasihilah dia. Enggak. Ayat ini berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Susah atau susah? Banget. Jadi ibu-ibu, kalau hari ini engkau disakiti suamimu, kasihilah suamimu. Ada yang kenceng banget aminnya leh. Jangan-jangan sering tersakiti atau menyakiti. Ya. Siapa yang di sini punya musuh? Coba angkat tangan yang punya musuh. Enggak ada musuh semuanya. Luar biasa ya. Yang lagi punya musuh ya sebenarnya ya walaupun yang gini. Saya sih sebenarnya enggak mau musuhan sama dia Bu. Tapi dia musuhin saya. Ada enggak? Kalau segitu saya tidak usah khotbah saja. Karena semua tidak ada musuh. Kita itu menjadi orang baik tetap ada yang enggak suka. Apalagi kita jadi orang yang tidak baik. Lebih banyak lagi. Kita tidak diberkati ada yang enggak suka. Kita miskin ada orang yang mencemooh. Waktu kita kaya semakin banyak yang mencemooh. Dulu ketika saya ya hidup pas-pasan itu hamba Tuhan pas-pasan loh, enggak punya iman. Setelah diberkati hamba Tuhan kok jadi YouTuber cari duit di YouTube, haleluya. Ya, tidak akan pernah habis dengerin orang ngomong. Makanya Tuhan siapa itu betul. Makanya Tuhan ciptakan kita cuma 2 tangan buat tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat tutup mulut. Cuma 2 Tuhan kasih. Yang namanya musuh tuh di mana-mana ada. Kita mau baik ada, kita jahat apalagi pasti ada. Tapi itu enggak penting. Yang penting Tuhan bilang bagaimana cara kita berespon. Jangan kepahitan, rugi. Saya selalu berkata hidup ini sudah pahit. Jangan ditambah-tambahin dengan pahit sama orang. Kenapa kita pahit sama orang rugi? Orangnya ketawa-ketawa kita pahit sama dia. Dia nggak tahu lagi kalau kita pahitin. Hidup sudah pahit, minum kopi pahit, makan sayur pare. Semakin pahit. Ya saya kemarin camping saudara, waktu sudah di tenda teman saya ngeluarin sayur pare.
sama beberapa teman di situ, Bu makan sayur pare. Enggak, hidupku sudah banyak kepahitan, kata teman saya. Ya sudah banyak kepahitan Bu, jangan kasih sayur pare lagi. Saya bilang, kalau kamu nggak ada kepahitan, saya makan pare jadi manis. Amin. Ya, jangan mau kepahitan saudara. Alkitab berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Bukan cuma itu, ayat ini berkata lagi apa? Dan ini tidak enak. Semua langsung, wah enggak enak ini Bu. Pinjamkan dengan tidak mengharap. Siapa di sini yang kalau ada orang pinjam uang dikasih tapi enggak berharap balik? Tuhan sudah mau datang. Semua loh ya. Semua tidak ada yang angkat tangan. Yang ngasih pinjam tapi berharap balik. Enggak ada juga Pak. Yang sama sekali enggak ngasih pinjam orang. Terus maunya saudara itu apa? Hidupmu datar sekali ya. Kok enggak ada apa-apa yang di dalam hidup itu? Sekali lagi saya tanya, yang ngasih pinjam tapi enggak berharap ganti. Enggak apa-apa, angkat tangan saja. Enggak ada ya, yakin enggak ada. Yang ngasih pinjam tapi berharap ganti. Ada beberapa. Yang ngasih, tidak pernah ngasih pinjam sama sekali. Kayaknya semua nih Pak. Nah sekarang kita mau mendengarkan prinsip kerajaan Allah, bukan prinsip kita. Ayat ini berkata, dan berikan pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan. Caranya gimana Bu? Kalau orang datang pinjam, ya saya pernah Bu, ya masih ada hubungan dekat sih ya. Dep boleh nggak pinjam 5 juta? Buat anak saya masuk sekolah, nanti saya ganti bulan depan. Janji manusia itu kalau mau pinjam manis seperti madu. Bulan depan, waktu kita menaruh harap bulan depan maka tidak datang-datang. Ya, lebih baik saya balas dia gini, maaf kalau 5 juta saya belum bisa ngasih. Jangan bilang gak ada loh, padahal ada. Dosa lagi. Jadi bilangnya apa? Saya belum bisa ngasih segitu, tapi saya kasih 2,5 juta, ndak usah ganti. Amin. Karena Alkitab bilang kamu juga jangan menolak orang yang datang memohon kebaikan sementara kamu bisa melakukan hal itu. Kita harus masuk ke level yang lebih dalam. Mau lihat diberkati Tuhan gak? Jangan jadi orang yang pelit, bilang kanan kirimu, jangan pelit. Orang pelit gak masuk surga. Ya, ada orang itu ngekep saudara, sampai gak bisa. Pokoknya dia punya prinsip gini, sekali uang masuk dompet, dalam nama Yesus gak keluar lagi. Ini perlu dibaptis ulang, rendam 15 menit. Begitu buka mata langsung di rumah Bapa di surga ya. Kasih pinjam, jangan harap ganti kata firman Tuhan. Orang Kristen sekarang gak bikin status di Facebook, nagih utang di Facebook loh. Nggak usah ucapin selamat tahun baru, bayar dulu utangmu yang lama. Ada lagi sebut nama ya. Janganlah tidak menjadi berkat. Kita ini suratan Kristus yang terbuka. Lebih baik saudara memberi dengan kerelaan, tapi nggak usah harap ganti. Daripada ya saudara itu ngasih berharap ganti, lalu jadi kemarin ada orang WA saya, Bu Debbie, apa yang harus saya lakukan? Dia kirim WA-nya orang, Bu pinjam uang dong, saya ini mau bayar ini belum bisa. Ini gimana ya Bu Debbie? Saya bilang gini, itu orang udah sering Bu dan tidak pernah ganti, enggak usah dikasih. Kalau udah kayak begitu udah salah itu. Kita nolong orang harus lihat-lihat juga saudara ya. Terus Bu dia udah pinjam dulu ratusan juta nggak balik. Ya, apa yang harus saya lakukan Bu? Saya tagih nggak pernah dibalikin. Relain Bu, nggak usah minta daripada ibu kena kanker hati. Lo bener nggak saudara? Ya, ngapain? Kan ibu juga nggak miskin kan sekarang, tapi tandai. Dan ibu ya saya ajarin sekarang jangan memberi apa yang orang itu mau. Kita nggak tahu orang itu uang buat apa loh. Ya, jadi kasih semampunya ibu tapi udah nggak usah harap ganti. Selama kita masih bisa.
Gitu ya Bu, jadi uangnya ini relain Bu. Nggak usah diingat-ingat lagi, nanti ibu nggak bisa tidur, nanti ibu apa, tapi sekarang harus lebih bijaksana. Ya orang pinjam kasih, nggak usah harap ganti, saudara diberkati Tuhan. Ya saya selalu menyaksikan ini saudara, satu kali ya mungkin ada beberapa yang sudah dengar di beberapa khotbah saya, tapi nggak apa-apa kan untuk bisa jadi berkat karena saya mengalaminya. Dan kebetulan temanya lagi murah hati. 19 tahun yang lalu karena seumur anak saya yang gede ya, sekarang anak saya 19 tahun mau 20. Waktu dia masih bayi saya punya uang tinggal 50 ribu. Lalu tiba-tiba malam jam 10 malam ada yang ketok pintu rumah. Saya bilang suami saya, buka, siapa ya jam 10 malam bertamu ini mesti kalau nggak penting banget nggak mungkin. Suami saya buka, nggak lama suami saya masuk ke kamar, ada penjual soto yang di pinggir gereja itu, dia sebutin namanya, kenapa? Mau pinjam uang. Waktu itu uang saya dan suami tinggal 50 ribu, 19 tahun yang lalu. Dan itu kalau 50 ribu bener. Cek ATM juga saldo minta maaf. Maaf saldo Anda tidak cukup. Ya padahal lagi nggak lebaran minta maaf terus dia. Lalu saya tanya sama suami saya buat apa? Anaknya demam mau dibawa ke klinik malam ini. Ya uangnya kurang dia pinjam 50 ribu. Saya bilang kenapa enggak 25 ya? Kan uang kita tinggal 50 dan besok anak susu anak saya habis loh. Saya mau tanya kalau saudara jadi saya apa yang harus saudara lakukan? Mikirin kita dulu kan? Saya juga bergumul lama saya diem. Terus suami saya itu bilang gini, aku terserah kowe. Karena yang lebih peka itu kowe lah. Apa yang Tuhan suruh pokoknya aku manut wae. Kata suami saya. Enak kan kalau jadi istri suami bilang begitu kan. Makanya istri-istri harus bijaksana amin. Uang itu dipergunakan sesuai dengan ya kemauan dan kehendak Tuhan. Jangan kita buat senang-senang diri kita sendiri. Kata suami sama saya, Bu saya itu pusing punya istri pintar cari duit. Duit saya sembunyi di mana aja dicari sama dia. Iya susah cari istri yang pintar cari duit. Di kos kaki hilang, di rak buku hilang. Jadi tiap hari saya ini bawa uang sial. Kenapa? Sial udah saya umpetin ditemuin juga sama dia. Lalu saya bilang ke suami saya, aduh gimana ya padahal besok Angie susunya habis loh. Tiba-tiba ayat itu datang di benak saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Kenapa kita perlu baca firman? Karena Tuhan berbicara mengingatkan firman. Tuhan itu tidak muncul dalam bentuk asap-asap. Wow, ya itu sumbokong. Kalau Tuhan itu dia mengingatkan firman yang pernah kita baca. Bukan drama Korea. Lalu saya bilang ke suami saya, ya udah say anak kita itu cuma habis susu. Besok masih bisa saya bikin teh, kasih gula, masukin dot. Atau masak nasi itu loh, ada airnya putih, masukin kasih gula. Ini kisah nyata saudara, saya enggak bohong loh. Saya pernah ada di masa-masa seperti itu. Makanya kalau jemaat tuh datang sama saya, Bu, saya kesulitan hari-hari ini suami saya enggak kerja, Bu. Masih bisa makan? Masih, Bu, tapi mau bayar cicilan enggak ada. Sudah berapa lama mengalami? 2 bulan, Bu. Saya bertahun-tahun. Ya, tapi saya tidak pernah mengandalkan manusia. Waktu kekurangan uang saya enggak pernah datang ke kakak ipar pinjam, datang ke mertua pinjam. Enggak, hamba Tuhan enggak boleh pinjam uang. Berlutut di kaki Tuhan. Supaya kita melihat mujizat. Tapi kan Tuhan enggak terlihat Bu, penggadaian terlihat. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, yang hafal slogannya itu berarti member. Jangan jadi member di sana, amin. Lalu saya bilang sama suami, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Anak kita belum mati besok. Tapi kalau anaknya dia nggak ditolong sekarang mati loh. Udah akhirnya kita kasih, saya ganti ya Pak 3 hari lagi. Nggak usah Pak, pakai nggak usah ganti. Akhirnya pergilah dia saudara. Ya, saya merenung hari itu saya bilang ke suami saya, kita bersyukur loh.
Kenapa? Yang pertama, dia bukan orang Kristen. Dia agama lain. Yang kedua, di gereja kita itu, tempat saya pelayanan, itu banyak orang kaya. Dan kita ke gereja cuma naik motor. Kenapa dia datang ke rumah kita? Itu anugerah, saudara. Kalau ada orang datang kepadamu meminta tolong, itu anugerah. Itu kesempatan dari Tuhan untuk engkau menyatakan kemurahan hati, amin. Ya, saya bersyukur kalau masih ada orang datang minta tolong sama kita, berarti tampang kita masih tampang malaikat. Kalau orang udah gak pernah minta tolong sama saudara, tolong bercermin. Jangan-jangan sudah ada tanduk 2 di kepalamu. Makanya orang gak mau minta tolong lagi. Bener loh, ya coba saudara cek. Bulan ini aja ada gak yang meminta tolong kepada saudara? Saya bersyukur, ya ada beberapa saudara. Saya tolong. Bapak kita murah hati. Lalu akhirnya suami saya kasih, hari itu sudah kami menjalani besok hanya dengan iman. Suami saya mau pelayanan, dia bilang, "Say, mau ikut nggak? Saya pelayanan nih, yuk daripada di rumah juga nggak ngapa-ngapain." Saya pergi sama suami, ya. Ketika saya duduk saudara di ibadah itu, ada satu orang bapak pengusaha masuk, ya, dia sih orang kaya. Waktu saya lihat dia, di hati saya ada suara yang berkata begini, "Nanti bapak ini akan memberkati kamu." Saya tolak langsung dalam nama Yesus, muka celengan. Ya, jangan sampai karena kita lagi butuh duit, lihat orang kaya terus dia pasti ngasih saya duit. Bertobat, sedikit pun di hatimu mengandalkan manusia, Tuhan bilang terkutuk. Saya langsung jaga hati dalam nama Yesus. Ya, iblis pergi ya, jangan suruh-suruh saya berharap pada manusia. Lalu saya duduk di situ, ya, suara itu bicara lagi. Dia akan memberkati kamu. Saya bilang, beneran nih suara Tuhan atau bukan? Kalau suara Tuhan, uji aja. Jangan datangi Bapak itu, "Pak, tatap mata saya. Tuhan berkata Bapak harus memberkati saya." Itu bukan nubuat, lu buat-buat. Ya, ada pernah jemaat begitu, telepon pagi-pagi, "Bu Debi, iya saya tadi malam ada di jemaat waktu ibu khotbah di gereja kami. Iya, jadi gini Bu, saya mau sampaikan sesuatu Bu. Kenapa? Waktu ibu lagi khotbah Tuhan bicara sama saya jelas. Apa ya? Tuhan bilang minta uang ke Bu Debi." Terus saya kaget kan, "Oh kenapa emangnya?" "Saya ada masalah Bu, saya pakai uang orang 6 juta Bu. Nah hari ini saya ditagih, saya nggak punya uang. Tapi tadi malam jelas Tuhan bilang minta ke Ibu Debi." Saya bilang, "Oh makanya waktu saya pulang Tuhan bicara sama saya." "Apa Bu?" Tuhan bilang, "Jangan dikasih." Kau mau tipu-tipu kah? Kau mau tipu-tipu? Ya, kalau dari Tuhan itu enggak perlu gitu-gitu. Tunggu aja, Tuhan enggak perlu direkayasa. Lalu saya duduk gitu, saya tunggu. Sudah makan-makan, sudah selesai, tidak terjadi apa-apa. Saya bilang, "Oh cuma suara hati, dasar mata duitan, bertobat." Pulang. Waktu kita pulang di depan pintu, Bapak itu salaman. Ketika dia salaman dengan saya, dia bilang gini, "Tuhan suruh saya memberkati kalian." Saya kaget, lalu dia bilang gini, dia juga sudah sepuh ya, dan dia juga pengusaha dan dia juga hamba Tuhan. Dia panggil kami berdua duduk di kursi, "Saya mau berdoa buat kalian, memintakan berkat dari Tuhan." Terus saya bilang gini, "Oh Tuhan terima kasih, ternyata berkatnya itu doa." Doa itu juga berkat loh, amin. Apalagi sertai duit. Bukan cuma doa, doi juga, doi orang Manado bilang. Akhirnya saya duduk didoakan berdua sama suami. Tiba-tiba dia bilang gini, "Saya ini hanya mau menuruti Tuhan Bu. Tuhan suruh hari ini yang ada di dompet saya sekarang semua suruh kasih ke Bapak sama Ibu." Saya bilang, "Yang benar Pak." "Iya benar. Nih ya saya keluarin semua ya, saya mau taat sama Tuhan," dia bilang. Lalu dia ambil dompetnya, dia keluarin semua. Saya bilang, "Bapak pulang nanti ongkosnya mana Pak? Saya pinjamin aja 50.000. Iya. Dia bilang, "Oh saya kan ada sopir Bu, gak apa-apa ini ya, tolong diterima bukan dari saya, dari Tuhan." Udah mau pulang, "Bu ada rekening BCA enggak?"
Ada Pak, berapa? Enggak hafal. Sekarang hafal 785034034. Dulu enggak hafal tapi enggak usah ditulis di status WA juga itu nomor rekening ya. Lalu dia tanya berapa? Enggak hafal Pak. Besok pagi jam 8 tolong kirim ya ke saya. Baik Pak. Besok paginya jam 8 bener, jangan jam 5 udah dikirim. Udah gitu jam 6 WA, kok belum masuk ya transferannya? Itu mah nggak tahu diri ya. Jam 8 saya kirim. Shalom, ini nomor BCA saya, Tuhan memberkati. Udah. Jam 10 tiba-tiba dia telepon, Bu lagi di mana? Lagi di rumah sama suami, bisa ke bank BCA enggak? Kebetulan dekat dengan rumah kita. Oh iya ya kesini sama suami ya, saya juga mau menyampaikan sesuatu. Begitu kita datang dia bilang, ini Tuhan loh yang suruh, saya tuh baru kali ini begini loh, saya juga nggak tahu ya. Tapi berterima kasihlah kepada Tuhan. Dia pegang amplop coklat, saudara, dia bilang ini Tuhan suruh saya memberkati Bapak sama Ibu, ada uang 10 juta. 20 tahun yang lalu loh, 10 juta, tolong diterima ini dari Tuhan bukan dari saya. Jangan nanti pulang saudara cari-cari orang yang mau pinjam 50 ribu ya. Akhirnya kami pulang, saudara, saya bilang ke suami saya, kayaknya kemarin itu malaikat deh yang datang sama kita. Seringkali Tuhan itu mau memberkati, tapi dia mau lihat dulu sikap hatimu. Saya diminta yang ada pas-pasan 50 ribu yang ada pada saya. Suruh kasih semua. Dan kita mau taat. Ya, kenapa? Karena Bapak kita murah hati. Ya, saya menerima itu berlipat kali ganda. Kenapa saudara? Karena ayat ini berkata begini. Coba kita baca ayat yang kedua. Mari kita buka bersama. Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Apa kata firman Tuhan di sana? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Saudara mau menerima kemurahan tapi engkau enggak murah hati, mimpi. Alkitab itu selalu ada sebab, ada akibat. Tuhan harus punya alasan untuk memberkati hidup kita. Amin. Saya bilang sama suami saya, kayaknya kalau kemarin kita nggak ngasih uang itu, mungkin hari ini kita nggak lihat berkat Tuhan. Tapi karena kita berani, sebenarnya menabur itu bukan soal kaya atau tidak, tapi sikap hati. Engkau murah hati itu jangan beralasan gini, Bu saya nggak bisa memberi, orang saya aja miskin. Makanya engkau miskin terus. Maaf loh, saya pernah ada di situ. Mengalami yang namanya makan aja susah, tapi sorry saya tidak miskin di dalam kekayaan hati. Tuhan tuh melihat, satu kali saya pelayanan di Kota Palu, seminar hamba-hamba Tuhan. Saya ketemu beberapa teman sekolah Alkitab dulu saudara, mereka pelayanan di desa-desa. Lalu salah satu teman saya, gimana kabar, gini-gini, saya lihat kasihan mereka. Lalu saya bilang, minta nomor HP dong, dia ketawa. Apa Dep? Nomor HP, kita enggak pakai HP. Syok saya, hari gini enggak pakai HP. Iya, kenapa? Lah perpuluhan jemaatku itu cabe, tomat, ubi, singkong. Aduh, saya terpukul sekali dan juga memang di daerah kita tuh sinyal masih susah. Jadi memang kita enggak beli HP, enggak perlu pakai HP. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama mereka, tiba-tiba saya dapat suara Tuhan di hati. Kamu pergi ke ATM, ambil sejumlah uang ini, berikan kepada mereka 5 orang. Tuhan gak bilang waktu itu 1 orang 500 ribu, enggak. Juta 1 orang. Saya langsung tengking itu suara dalam nama Yesus. Ini bukan dari Tuhan, dari setan ini. Kenapa? Karena di rekening saya gak ada duit banyak waktu itu. Enggak ada. Saya bilang Tuhan, please. Iya 5 menit lagi. Padahal saya baru pembukaan loh. Ya udah ya kita cepat aja ya saudara. Saudara, saya uang di rekening saya segitu tuh
Aduh itu sudah anugerah banget. Saya bilang Tuhan ini kayaknya salah. Saya nggak mau dengar suara ini. Saya berusaha tutup telinga hati dan telinga saya beneran. Suara itu mendesak saya pergi ambil ke ATM. Dan saya nggak ngomong sama suami karena memang yang pertama laki-laki itu lebih pakai logika kan. Dan kebetulan suami saya sudah mempercayakan uang untuk saya memberkati. Dia bilang kamu lebih peka. Jadi kamu urus sendiri, kalau ada yang Tuhan suruh lakukan aja. Aku sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai istriku ini, kata suami saya. Harusnya istri-istri di sini juga begitu, amin. Tidak ada amin. Lalu saudara saya nggak ngomong suami saya bergumul sendiri, kan nggak ada yang tahu kan. Sebenarnya saya kasih dan tidak ada yang tahu kan. Tapi di sini itu saya nggak, akhirnya saya panggil satu pengerja di gereja itu, Mas, iya Bu, tolong anterin saya naik motor aja. ATM deket sini mana, ada nggak? Oh ada, ayo. Kita pergi ke ATM. Saya masukin kartu, saya tarik. Tulisannya apa? Maaf, saldo di dalam bank ATM ini tidak mencukupi. Wah saya bilang haleluya puji Tuhan 12 kali. Berarti Tuhan tidak menghendaki. Ya, kenapa saudara? Kalau kita disuruh kita punya uang 10 juta, suruh kasih orang 1 juta. Rela nggak? Masih rela, itu cuma kecil. Kita punya uang 10 juta, suruh kasih orang 5 juta. Saya tanya saudara, rela enggak? Berat itu. Berat, bener. Akhirnya saya bilang Tuhan, enggak ada uang di ATM. Pindah ke ATM 1, sama tulisannya maaf. Ya, dana yang Anda cabut tidak mencukupi di mesin ini, di ATM ini. Oh haleluya. Lalu ada suara di hati gini, pergi ke banknya. Aduh saya berdoa dalam nama Yesus. Tapi kan saya enggak bawa buku Tuhan. Kan kalau narik gitu harus bawa buku. Suara itu bilang pergi ke banknya. Akhirnya saya masuk ke bank, saya tanya, Mbak saya mau tarik uang segini bisa enggak? Tapi saya enggak bawa buku, saya tinggal di Jakarta dan itu kan luar pulau saudara. Oh enggak apa-apa Bu, yang penting ada KTP kan. KTP sama ATM-nya sama namanya kan? Iya sama. Agak berat saya. Akhirnya ditarik keluarlah uang itu. Saya bilang ke Mas yang antar mampir di ATM, mampir di Indomaret beli amplop. Saya amplopin saudara. Setelah itu saya berdoa, sudah Tuhan. Saudara memberi yang terbaik itu enggak bisa dengan sukacita. Ada di sini yang teriris, itu namanya korban. Kalau engkau masih memberi dengan tertawa, belum yang terbaik. Hello? Mengerti maksud saya? Iya, kalau kita memberi lalu ada yang teriris, itu sakit, itu korban itu. Saya tutup mata, akhirnya saya mendekati mereka satu persatu, saya selipin, ini ada berkat dari Tuhan. Enggak saling tahu satu dengan yang lain, enggak usah pamer-pamer, biar kita dapat upahnya dari Tuhan. Kalau saudara pamer apalagi pakai di foto, di syuting, sudah enggak ada upah tuh, udah hilang, udah dipuji-puji sama manusia. Akhirnya saya pulang saudara dan saya tidak berani cerita ke suami. Saya diam, sampai di Jakarta hari Minggu saya pelayanan. Apa yang membuat saya kuat waktu itu menabur? Firman Tuhan lewat di pikiran saya. Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Itu tiba-tiba muncul di pikiran saya. Yes Tuhan, aku hanya penabur, benih itu daripadamu. Aku mau taat. Saya tabur, waktu sampai di Jakarta saya ibadah minggu. Di satu gereja, tiba-tiba selesai ibadah minggu saya keluar, ada ibu-ibu ngejar saya saudara. Tiba-tiba dia langsung selipin amplop ke tas saya, Bu berkat dari Tuhan ya, berkat dari Tuhan. Oh iya dia langsung pergi. Sampai di rumah saya buka saudara, tahu nggak jumlahnya persis sama yang saya tabur buat hamba-hamba Tuhan itu. Dilebihin 10% sama Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu saya menangis, saudara tahu saya menangisnya apa? Tuhan, terima kasih, untung waktu itu aku taat. Ternyata benar saya hanya sarana untuk lewat dan Tuhan tuh gak pernah utang. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Malah Tuhan lebihin 10%. Setelah itu saya baru bisa cerita ke suami. Dan suami saya bilang, istriku ini memang top. Karena ada lebihnya 10%. Kan laki-laki itu tetap begitu. Saudara,
Berbahagia orang yang murah hati. Kenapa? Karena engkau akan menerima kemurahan. Hari ini saya mau bersaksi sama saudara. Saya hidup di dalam kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang gak pernah saya pikir Tuhan sediakan. Saudara, yang terakhir kita baca karena saya sudah diancam dari belakang. Amsal 11 ayat 17 berkata, mari kita baca Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17 ya. Multimedianya sudah tutup karena sudah habis waktu. Amsal 11 ayat 17 berkata, orang yang murah hati ia berbuat baik kepada siapa? Amsal 11 ayat 17 ya. Orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi kita kalau jadi orang yang murah hati rugi? Enggak. Karena siapa yang menabur dia akan menuai. Saya mau cerita satu kesaksian lagi. Masalahnya tentang murah hati. Enggak apa-apa ya Pak, nambah 2 menit ya. Minta izin dulu saudara. Kemarin ada seorang ibu tuh yang bersaksi. Ya, di acara mesbah doa malam dia bilang gini, memang ibu itu beberapa minggu sebelumnya, bahkan berbulan-bulan sebelumnya dia selalu WA ke saya, Bu doain suami saya ini belum berhenti merokok, saya ini kepengen suami saya berhenti merokok. Dan berikutnya juga Bu doain, saya ini kan orangnya suka menabur, saya suka menabur buat pekerjaan Tuhan, saya suka menabur untuk hamba-hamba Tuhan, termasuk saya setiap bulan dia tabur. Ya, tapi suami saya itu enggak mau ngerti Bu, dia marah kalau tahu saya menabur. Jadi sekarang saya menabur itu dari uang pribadi yang suami kasih buat saya. Dari situ saya menabur, saya bayar perpuluhan, saya menabur hamba-hamba Tuhan. Terus saya bilang gini, Bu mulai sekarang ibu gak usah tabur saya lagi Bu. Saya juga tidak mau ibu menabur tapi ibu jadi batu sandungan di depan suami. Oh enggak Bu Debbie, enggak, saya melakukan itu dengan iman. Please ibu jangan menolak, ya sudah itu imannya. Lalu beberapa waktu sebelumnya dia pernah ngomong gini, Bu doakan juga saya mau renovasi rumah. Jadi kami ini beli rumah baru beberapa tahun lalu, sudah terlanjur mau direnov pas pandemi ini. Jadi Bu, saya terpaksa harus pakai uang tabungan untuk merenov. Karena memang keadaannya lagi begini dan itu hampir 1 miliar. Saya bilang Bu, saya tahu ibu itu orang murah hati, Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Ibu gak usah takut, gak usah khawatir. Tiba-tiba suaminya batuk gak bisa berhenti, sesek napas, periksa ke dokter. Dokter bilang, Pak, ini Bapak sudah kena sakit ya, masalah di jantung. Saya kurang jelas sakitnya itu apa. Tapi yang pertama Bapak harus berhenti merokok. Akhirnya ibunya telepon saya, Bu puji Tuhan suami saya berhenti merokok Bu. Ya, dan tadinya dia kalau saya nonton mesbah doa marah-marah, sekarang sudah enggak. Dia juga takut mati Bu. Jadi sekarang dia bilang kalau jam 8 mesbah doa tuh sana. Dulu pada lu ngapa mesbah doa sok rohani. Sekarang takut mati Bu. Akhirnya mereka renov rumah. Tiba-tiba ibu ini waktu mau tidur malam dia bilang gini. Tiba-tiba Bu saya dengar suara di hati itu berkata begini. Kenapa kamu enggak klaim asuransi suamimu? Kan dia punya asuransi. Dia kan udah sakit jantung. Terus dia tiba-tiba kaget. Dia bilang sama suaminya. Saya mau coba klaim asuransi. Suaminya bilang. Ya apa dapat, ya coba aja kalau kamu mau, urus aja sendiri. Suaminya telepon dokternya, Dok itu kalau saya klaim, oh bisa Bu karena itu penyakitnya sudah serius loh gini, coba aja nanti saya bikinin suratnya. Diklaim, saudara tahu, dia bilang Ibu Tuhan tuh ajaib. Klaim asuransi turun 1 M. Kok enggak wow ya? Saking terpesona. Turun 1 M dan dia sudah stop bayar polisnya. Harusnya dia hitung-hitung masih sekitar 2 M suami istri bayar. Stop dapat 1 M diganti uang renovasi rumah. Ayat ini berkata, saudara orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri dan dia menerima kemurahan Tuhan. Cara Tuhan itu gak pernah terpikir. Tapi kenapa kita gak pernah mengalaminya? Pelit. Maaf loh ya, gak usah pakai basa-basi aja. Siapa suruh undang saya?
Orang Kristen pelit nggak diberkati, maaf. Tuhan memberkatimu itu ada bagian-bagian di tanganmu yang harus engkau sisihkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Engkau makan sendiri, maaf, engkau tidak akan pernah berkecukupan hidupmu. Ada yang menabur secara luar biasa tapi tidak pernah menjadi miskin. Ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Minta supaya Tuhan kasih kita kemurahan hati. Saudara, hidup jujur, seringkali kita tuh menyepelekan ini ya. Jujur itu lawan katanya apa? Tidak jujur, alias bohong. Siapa yang suka bohong? Gak usah angkat tangan, di dalam hati saja. Ya, suami-suami yang suka bohong, ayo. Ya. Kemarin ada satu orang ibu yang tanya saya, Bu Debi, ya, mau tanya dong Bu, kalau ngambil uang suami itu dosa nggak? Ya, saya bilang, kenapa ibu harus ngambil uang suami? Suami saya pelit, tidak pernah terbuka dalam hal keuangan. Saya bilang, ibu, Alkitab berkata orang menikah itu 2 jadi 1. Berarti uang suami adalah uang? Ya. Jadi istri ngambil uang suami dosa enggak? Ibu-ibu langsung teriak enggak, ya. Kata, makanya bapak-bapak yang namanya keuangan itu harus jujur. Jadi tidak perlu simpan di kaos kaki. Ya, sampai ada bapak-bapak yang konseling sama saya bingung mau simpan uang di mana Bu. Saya taruh di bank, istri saya ketemu ATM-nya. Saya taruh di bawah kasur, dia temuin juga. Terakhir di kaos kaki, hilang kaos kakinya Bu. Saya bilang, Bapak hidup kok sampai ribet begitu ya. Kita nih perlu hidup jujur. Hidup jujur tuh enak. Orang yang hidup jujur itu plong, gak ada yang disembunyikan, gak ada kebohongan. Ya pokoknya orang hidup jujur itu banyak berkatnya lah. Kita mulai dari yang terkecil dalam hal keuangan, semua mau jujur. Demikian ibu-ibu, kalau dipercayakan uang suami juga, jangan uang dipakai untuk kepentingan pribadi, amin ibu-ibu. Gak ada aminnya. Tadi dibilang jadi 1 uangnya gak apa-apa, semua teriak amin ya, begitu dibilang jangan pakai untuk kepentingan. Kenapa suami itu tidak percaya? Amsal 31 berkata begini, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Istri yang takut akan Tuhan. Hati suaminya percaya kepadanya. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah kehilangan keuntungan. Saya yakin kalau kita menjadi istri yang dipercaya nggak perlu nyolong uang suami, amin ibu-ibu. Nggak ada amin lagi kan? Memang ibu-ibu ini ya. Ya, saya itu diberikan sama suami saya bahkan kuasa. Ya, dia bilang gini, pokoknya keuangan semua kamu yang pegang. Termasuk dalam hal mau memberkati siapa aja itu kamu udah nggak usah tanya saya. Karena saya percaya istri saya ini punya kepekaan yang luar biasa. Loh, saya mendapat kepercayaan dari suami. Kenapa? Karena memang saya dapat dipercaya. Jangan dikasih uang belanja saudara ya, sebulan dikasih uang belanja berapa di sini rata-rata uang belanjanya. Saya nggak usah bilang 10 juta loh. Nanti yang ibu-ibu cuma dapat 5 juta ngomong ke suaminya, Bu Debi bilang 10 juta loh tiap bulan. Ya misalnya nih dapat uang belanja setiap bulan berapa? 4 atau 5 juta. Ya kita harus bisa dipercaya, jangan pakai buat beli. Ya dikasih uang 5 juta sama suami langsung ke salon. Ngapa? Sulam alis. Ya apalagi extension bulu mata. Ibu-ibu kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan utama yang pokok dengan yang lainnya. Kalau cuma untuk beli tas, beli apa, kalau ada kelebihan lah dari uang jajan, dari uang belanja, amin. Ya, supaya suami juga bisa percaya. Nah, judulnya adalah orang yang hidup jujur. Mari kita buka bersama. Mazmur 37 ayat yang ke-37 mulai sampai dengan ayat yang ke-40.
Mazmur 37 ayat 37 di sana dikatakan begini saudara ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur ya. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Ayat 37 tadi berkata, coba kita kembali ya. Di sana perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah ya kepada orang jujur ayat 37. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Ya, siapa yang memiliki masa depan dalam hidupnya? Orang yang jujur dan orang yang tulus. Orang hidup jujur itu pasti tulus ya, jangan suka berbelit-belit dalam hidup ini. Rempong saudara, hidup itu sudah rempong ditambah dengan simpan dosa, simpan kebohongan. Orang suka bohong itu hidupnya nggak tenang. Tapi kalau kita ini jujur, seringkali memang kejujuran itu menyakitkan. Tapi lebih baik jujur daripada bohong. Nah kemarin itu ada orang konseling sama saya, Bu Debi, iya saya mau tanya nih Bu. Ya apakah dosa yang kami lakukan ini, kenapa? Jadi begini ceritanya Bu. Beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga terkena COVID Bu. Iya, jadi mama saya, papa saya, suami saya terkena COVID. Mama saya udah umur 70-an. Ketika pertama kali dia dan papa saya yang terkena, singkat cerita papa saya meninggal. Ya, jadi ya mama saya sendirian. Nah, suami saya juga akhirnya terjangkit dan diopnam di rumah sakit yang berbeda. Setelah papa saya meninggal, suami saya meninggal. Lah, setelah mamanya keluar rumah sakit nanyain terus, ya anaknya ini mana, sudah sembuh apa belum. Jadi mereka jawab masih diisolasi mah di rumah sakit. Padahal udah meninggal. Yang laki ini. Ya terus besokan nanya lagi gimana kabarnya, kok belum keluar-keluar dari rumah sakit, saya aja udah sembuh ya. Iya mah nggak tahu nih agak lama. Akhirnya udah sebulan lebih tanya lagi mana dia, lagi tugas keluar kota. Lalu dia telepon saya, Bu, saya lama-lama kok jadi nggak sejahtera ya Bu ya. Maksudnya sampai kapan kami itu takut ngasih tahu mama karena takut mama drop lalu dia juga bisa sakit atau meninggal kalau dia tahu anaknya yang laki ini meninggal. Jadi apa sebaiknya yang harus kami lakukan? Saya tanya. Mau kuat seberapa lama hidup dalam kebohongan begitu? Ya, kamu lebih berdosa lagi loh. Orang udah meninggal kamu bilang lagi kerja keluar kota loh. Dosa gak itu? Orangnya udah meninggal, suamimu udah meninggal. Udah di dalam kubur, kamu bohong kepada mamamu katanya dia lagi pergi tugas di luar kota. Ya, lebih berdosa lagi tuh kamu berdosa sama yang meninggal. Karena kamu membohongi. Lah terus tapi gimana Bu, semua keluarga kami bilang takut nanti kalau mama mati dengar kabar begitu. Mati hidup tuh di tangan Tuhan. Ya bukan karena kamu sampaikan berita, kalau memang waktunya mama meninggal ya meninggal. Tidak harus disampaikan berita yang gitu, tapi kalau belum waktunya biar mau dengar berita begitu juga tidak akan meninggal. Saya jadi ingat satu cerita saudara, ada orang kaya banget. Dia punya harta banyak saudara. Lalu tiba-tiba orang kaya ini meninggal. Lah dia punya anak saudara, berapa orang anak, tapi anak yang tertua ini sakit jantung. Ya jadi ketika papahnya itu meninggal, dia ya meninggalkan separuh harta kekayaannya buat anak tertua, yang lain tuh dibagi-bagi. Tapi anak tertua dapat yang paling gede. Nah waktu meninggal tuh semua bingung, ya mamahnya bilang gini, soalnya anak saya ini ada sakit jantung, takutnya kalau dikasih tahu dia dapat harta setengah, dia syok karena bapaknya kaget banget, kaya banget, nanti dia syok dia bisa mati kan. Jadi gimana ya cara kasih taunya, harus pelan-pelan biar gak mati. Akhirnya dipanggillah pendeta.
Ya, Pak Pendeta gini loh, anak kita ini ada sakit jantung. Jadi tolong Bapak berdoa minta hikmat Tuhan, kasih tahu sehalus mungkin. Supaya dia nggak kaget bahwa dia dapat kekayaan yang besar. Oke, Pak Pendeta berdoa puasa, tiba harinya ketemu semua keluarga, Pak Pendeta bilang sama anak yang paling tua, sekarang kan Bapak sudah berbahagia ya, sudah kembali, iya. Dan ya namanya harta itu kan hanya titipan, iya. Jadi saya mau sampein ya ini, pokoknya halus banget ya. Kira-kira kalau kamu dapat harta banyak, kamu seneng gak? Ya gini. Diumpan-umpan lah saudara. Akhirnya tiba-tiba, nah saya mau kasih keputusannya ini. Jadi papamu sudah meninggal dan separuh harta kekayaannya itu buat kamu sendiri, yang lainnya itu dibagi. Anaknya itu diam aja. Terus anaknya bilang, oh kalau begitu nanti separuhnya saya kasih buat Bapak Pendeta, buat pelayanan. Tiba-tiba Pak Pendeta pingsan dan mati di tempat. Jadi ternyata yang tidak siap iman itu siapa? Ya jangan mereka-reka kematian orang itu dipikir ya kalau dia sampein, saya bilang kamu tuh termasuk sombong loh. Berpikir kalau kamu sampein terus mamahmu mati. Loh kedaulatan Tuhan kematian itu. Bukan karena kita yang ngomong begini terus mama mati. Saya bilang lebih baik jujur. Lebih baik jujur sekalipun itu menyakitkan daripada kamu menimbun dosa dan murka Tuhan loh dengan bohong begitu loh. Orang udah mati kamu bilang pergi kerja keluar kota. Iya Bu, makanya saya juga gak sejahtera. Ayo hidup dalam kejujuran tuh enak. Sekalipun misalnya mamahmu meninggal drop karena dengar itu berarti sudah waktunya. Ya. Hidup jujur itu enak saudara, jangan menyimpan kebohongan. Yang namanya kebohongan itu pasti akan terbongkar satu saat nanti. Tetapi orang yang jujur itu dikatakan di sini apa? Mereka lah yang memiliki masa depan. Siapa yang ingin punya masa depan? Siapa yang ingin anak-anaknya punya masa depan? Ayo dimulai dari kita menjadi orang tua yang jujur. Jangan suka bohong. Ya kita ingat salah satu kisah orang yang bohong di Alkitab siapa? Ananias dan Safira. Ya ketika mereka berbohong saudara, ya saya pengen coba kita baca ayatnya saudara ya biar kita jelas ya. Buka bersama dalam Kisah Para Rasul yang kelima ayat yang pertama mulai. Kisah Para Rasul yang kelima ayat yang pertama. Jadi saudara ini kisah mengisahkan begini. Kalau saudara baca pasal yang sebelumnya. Jadi ketika jemaat mula-mula mereka itu disebut jemaat mula-mula. Mereka dipenuhi Roh Kudus itu di zaman Kisah Para Rasul. Terjadi pencurahan hari Pentakosta itu. Mereka menggebu-gebu semua imannya. Lalu mereka akhirnya hidup saling mengasihi, saling membagi apa yang mereka punya. Orang-orang yang punya kelebihan tanah, punya rumah yang lebih itu dijual. Kesepakatannya adalah semua hasil penjualan itu diserahkan di bawah kaki rasul-rasul. Bukan untuk dinikmati rasul-rasul, dibagiin bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi itu komitmen mereka. Apa yang punya tanah lebih, saya punya rumah nih 2 nih. Mau saya jual 1, nanti buat dibagi-bagi jemaat yang butuh. Tapi semua hasil penjualannya itu diserahkan. Nah tiba-tiba saudara ada satu orang ini yang bernama Ananias dan Safira. Ya kita baca ayat yang pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Kenapa di sini dikatakan ada seorang lain? Karena pada pasal yang sebelumnya sudah dikisahkan di sana bahwa ada Barnabas ya yang menyerahkan sebidang tanah, uangnya dijual, demikian pula Yusuf, mereka menjual. Nah di pasal ini diceritakan ada seorang lain yang juga menjual tanahnya. Ya, jadi ini tanah investasinya bukan rumah, dia punya investasi kelebihan. Pada waktu itu mereka bersepakat yang kaya juallah 1 bidang tanah untuk dibagi-bagi sama yang miskin. Ya, ada seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2. Dengan setahu istrinya, berarti istrinya juga sama-sama tahu. Ya, istrinya juga tahu dia bohong. Makanya istri kalau suami bohong diingetin, jangan didukung. Amin. Ya. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari
hasil penjualan tanah itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi sebagian dia simpan, sebagian lagi dia serahkan. Padahal komitnya semua hasil penjualan dibawa. Ya kalau kamu ndak mau, ya mending ndak usah jual. Gitu loh ya. Ayat yang ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ayat yang ketiga, ya multimedianya tolong minum kopi dulu, kayaknya telah terus ya. Ayat yang ketiga berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, ya, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau apa? Mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Lah nek kamu tuh ndak tergerak ngasih, menjual ndak usah. Daripada mau terlihat memberi tapi membohongi Tuhan. Ya, jadi Petrus bilang, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ya, dan dia bilang apa? Dan setelah dijual pun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Atau bisa ngomonglah ke rasul-rasul, saya jualnya itu 2M. Tapi saya sumbang 1M ya, 1M-nya buat saya. Lah itu afdol, karena kamu nggak bohong. Daripada kamu simpan separoh, tapi kamu ngomong lakunya sekian tok. Itu dosa. Amin. Ya jadi saudara, Petrus bilang, kalaupun udah kamu jual, ya itu kan tetap dalam kuasamu. Nggak ada orang yang minta, yang lagi dibahas di sini. Ya sebenarnya bukan soal dia harus kasih semua atau tidak kata Petrus. Tapi jangan kamu bilang itu sudah semua dari hasil penjualanmu padahal separuh kamu tahan. Ya bukankah itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi engkau mendustai Allah. Ingat, semua yang kita lakukan dengan kebohongan, engkau membohongi suamimu itu, engkau membohongi Tuhan. Engkau membohongi istrimu, itu sama dengan engkau membohongi Tuhan. Yang engkau dustai bukan manusia, tetapi Tuhan. Lah orang kok berdusta sama Tuhan, emang Tuhan tidak tahu? Ya, mari kita mulai hidup dalam keterbukaan dan kejujuran saudara ya. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu ini Safira dari mana, mungkin habis dari bank store uang. 3 jam kemudian dia baru datang. Suaminya sudah dikubur, ya. Dia nggak tahu apa-apa yang terjadi. Datanglah dia, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu ya kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Bohong lagi nggak? Sama suaminya sama, satu roh pembohong. Ya bertobat suami istri, kalau ada satu yang suka bohong, satu ayo sadarkan yang suka bohong itu. Supaya nggak sama-sama jadi pembohong. Nanti keturunan kita jadi keturunan ular beludak. Amin. Kalau semuanya pembohong benar, jadi keturunan ular beludak tuh nanti anak cucunya. Ya, ditanyain sama Petrus, benar terjualnya sekian sesuai yang dibawa suamimu ke sini? Betul. Suaminya udah bohong, istrinya juga bohong. Kata Petrus, mengapakah kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kamu juga ke situ. Ngeri enggak saudara? Ya. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya.
Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, penghukuman itu nyata bagi orang-orang yang mendustai Tuhan. Mari kita belajar hidup dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kenapa? Orang yang jujur, ya tadi kita kembali ke Mazmur, Mazmur 37 ayat 37. Orang yang jujur itu yang akan memiliki masa depan. Tapi kita lihat tadi kisahnya mengerikan, orang yang berdusta sebaliknya dan berbohong. Ya, masa depannya kebinasaan, mati. Mari kita belajar suami istri, kita hidup dalam jujur, kejujuran. Dimulai dari hubungan yang terkecil ini dulu. Jangan suka bohong. Lebih baik menyakitkan tapi enggak bohong. Ya, kalau orang mau pinjam uang sama saudara, contoh, ya, Bu, saya mau ada orang datang sama saya, Bu, pinjam uang dong, saya ada kebutuhan. Pinjamnya berapa? 10 juta. Jangan bilang, aduh saya enggak punya uang 10 juta padahal saudara punya. Ya, jadi bagaimana menyiasatinya? Maaf, saya belum bisa bantu kalau 10 juta. Saya bisanya 2 juta tapi tidak usah ganti. Amin. Jangan bohong loh. Jangan bilang saya enggak punya uang segitu padahal kita punya. Ada orang datang pinjam uang 1 juta dong. Ya, jawab aja, maaf kalau 1 juta saya belum bisa tolong. Belum bisa, entah karena saya mau pakai uang saya atau saya mau butuh uang saya. Tapi jangan bilang gak ada, padahal ada. Ngomong aja, saya belum bisa bantu kamu kalau 1 juta. Tapi saya bisa kasih nih 500.000, tapi gak usah ganti. Enak kita. Kemarin ada ibu-ibu yang WA saya, Bu Debbie mau tanya dong. Saya itu suka bantu orang dan dulu Bu orang itu pinjam uang ke saya ya ratusan juta. Ya sekarang ditagih tuh nggak balikin Bu. Aduh saya juga jadi kehilangan damai sejahtera Bu. Bagaimana ya Bu solusinya? Saya bilang Ibu, Alkitab berkata kalau kita minjemin uang ke orang jangan harapkan ganti. Jadi Bu saya relain aja daripada Ibu stres. Ibu sakit jantung, kehilangan damai sejahtera, marah-marah gara-gara itu duit. Makanya Bu, besok-besok kalau ada orang pinjam 100 juta, kasih aja 5 juta. Tapi enggak usah harap balik. Amin. Karena kalau kita sudah minjamin, jangan harap kembali loh. Apalagi bikin status di Facebook. Ini orang pinjam duit enggak tahu balik-balik. Iya. Udah gitu ya ucapkan selamat tahun baru, nggak usah ucapin selamat tahun baru, gak bayar dulu utangmu. Ada loh orang itu saya baca status orang Kristen lagi. Ya nggak usah sok ngomong tahun baru, harapan baru, yang penting bayar dulu utangmu tahun yang lama. Ya saudara, akhirnya hidup nggak jadi berkat, nagih-nagih utang di sosial media. Saya bilang kalau kamu minjem, Alkitab bilang kalau kamu meminjamkan sesuatu jangan harapkan kembali. Tapi juga nggak bisa bohong. Ya saya menerapkan ini, enak hidup saya. Saya nggak usah mikir dia mau balikin duit lalu saya sakit hati kalau dia nggak balikin. Saya memberi dia serelanya saya, tapi saya juga nggak bohongi. Saya nggak bilang saya nggak punya uang segitu, saya belum bisa tolong kalau segitu. Ya, jadi saudara kita hidup yuk dengan apa adanya terbuka di hadapan Tuhan. Saya mau kasih satu kisah saudara sebelum habis waktunya itu orang sudah berdiri di belakang sana. Ya saudara, ya jadi begini saudara ada satu kisah yang benar-benar yang akan membawa kita ini untuk hidup jujur. Ini terjadi berapa tahun yang lalu waktu saya masih ada di Solo. Satu kali suami saya itu mau pakai kredit card, dicari-cari di dompet nggak ketemu saudara. Ya lalu saya bilang kamu ingat dulu, terakhir itu kamu pakai buat apa? Akhirnya diingat, terakhir aku pakai itu hari Jumat. Di mana? Di salah satu perusahaan untuk membayar sesuatu jadi dibayar pakai kredit card itu. Oke, berarti di kantor itu saya telepon sekretaris di kantor itu yang waktu itu menggesek kredit card suami saya. Mbak,
Iya. Ini hari Jumat lalu kan kami ada ke kantor situ. Mbaknya waktu itu ada gesek pembayaran pakai kredit card suami saya. Iya. Mbak, itu ada ketinggalan enggak ya kredit card suami saya di situ atau tercecer? Waktu zaman itu masih pakai tanda tangan, belum pakai PIN ya. Oh, enggak ada tuh Bu. Saya ingat kok, saya kembalikan kredit card itu, saya yang kembalikan sama Bapak. Dan Bapak ambil dimasukin dompet. Saya nggak mungkin lupa. Oh ya udah berarti tercecer di tempat lain. Ya udah makasih ya Mbak ya. Iya. Saya cari-cari nggak ketemu. Akhirnya teleponlah kita ke bank yang bersangkutan. Saya telepon, Mbak mohon saya mau lapor kredit card suami saya hilang. Atas namanya siapa-siapa ini. Oke dia minta penyamaan data kan saya kasih. Oh Bu maaf ya, Ibu bilang tadi dipakai hari Jumat, iya. Tapi ini hari Minggu kemarin ada pembelanjaan sekian juta. Padahal itu kami baru tahu Senin kan. Hari Minggu ada pembelanjaan, siapa yang make ya Mbak? Waduh saya sih nggak tahu ya, tapi ini ada pembelanjaan di mall ini, pembelanjaan sekian, di hypermart ini, pembelanjaan sekian. Oh ya udah itu hypermart yang mana ya Mbak, bisa nggak kasih tahu alamatnya? Oh iya ada nih hypermart ini, saya pergi ke sana. Dulu saya kan mantan saudara, penyelidik. Ya lalu saya ajak suami saya ketemu sama orang hypermartnya, manajernya saya minta ketemu. Oke Pak, saya ada kasus begini Pak. Tapi hari Minggu kemarin kredit card itu dipakai di hypermart, pembelanjaannya saya catat kan, saya minta data dari orang bank. Pembelanjaannya 6 juta sekian. Oke dicatat, saya tanya ini boleh nggak ditayangkan di CCTV, kan ada CCTV. Kasirnya itu nomor berapa, orangnya siapa, saya cuma pengen tahu. Lalu dia bilang gini, maaf Bu kami itu menyalahi kode etik. Oke, kalau kamu tidak mau memberitahu orangnya siapa dan tidak mau bukain CCTV, saya bawa polisi ke sini. Waduh Bu, jangan dong Bu, nanti rame. Lah makanya izinkan saya lihat. Daripada saya bawa polisi. Oke Bu, tapi Ibu tanda tangan surat dulu bahwa ini tidak akan dipermasalahkan lewat hukum. Jangan bawa polisi ke sini. Oke, saya tanda tangan mana, tapi izinkan saya masuk. Saya cuma pengen lihat aja siapa orangnya. Oke, akhirnya dikasih. Ya, kita tanda tangan surat, saya masuk di ruang CCTV. Itu ruang kecil, hanya ukurannya 1,5 meter kali 2 meter kayaknya. Tapi semua isinya monitor. Ya TV kecil. Jadi dari ini Bu, pembelanjaan 6 juta sekian ada titik komanya, itu ada di kasir nomor 7. Ini Bu, tayangannya hari itu jam 2 siang. Hari Minggu ini orangnya. Saudara sekretaris di perusahaan itu. Dia pakai baju hijau, pakai tas hitam, rambutnya dikucir. Saya bilang saya bisa minta print outnya enggak? Pembelanjaannya, dia beli lemari. Ya belanja saudara, ya kan ini rezeki nomplok ini ya. Dia belanja semua, lalu setelah itu dia naik ke matahari di atas. Dia belanja pakaian, ya pokoknya itu luar biasa lah. Oke, saya minta semua data struk pembelanjaannya sama foto yang pas dia lagi di CCTV. Jadi dibikinin mereka semua. Saya keluar dari mall itu, saya telepon sekretaris itu. Saya masih berharap satu saja, dia jujur ngomong minta maaf, tidak saya ramein. Saya telepon, Mbak, ya gimana Bu masalah kredit card Bapak sudah ketemu? Mbak, saya mau tanya satu kali lagi Mbak. Mbak benar-benar nggak tahu sertifikat itu ada tercecer atau di situ atau soal kredit card suami saya, Mbaknya nggak tahu. Ya Allah Bu, demi Allah. Hati-hati ya. Bersumpah demi Allah. Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Dan mata Tuhan melebihi kecanggihan CCTV manapun juga. Yang bisa menembusi bahkan sampai kedalaman bawah tanah. Di bapak-bapak hati-hatilah. Bapak-bapak mau ke hotel mana di bawah tanah pun mata Tuhan melihat seperti CCTV tercanggih. Engkau tidak akan lolos dari penghukuman.
Demikian juga ibu-ibu, engkau nyolong-nyolong uang suami. Ya, mending jujur. Akhirnya dia bersumpah-sumpah demi Allah. Ya sudah Mbak, kalau memang Mbak tidak tahu. Tapi sekali lagi saya tanya, saya masih mau kasih dia kesempatan. Bener Bu, bener. Saya ingat saya kasih ke Bapak itu. Oke, saya telepon bosnya. Karena kebetulan bosnya itu kenal baik sama saya. Bu, saya kemarin gini-gini. Oh iya, jadi gimana itu? Saya dengar dari sekretaris saya katanya kredit cardnya hilang ya. Iya. Dan ibu tahu pelakunya siapa? Saya cerita. Ini saya sudah mengantongi semua bukti dan foto dan segala macam. Oke, besok saya tunggu ibu dan bapak di kantor kami. Saya bilang, Bu, ibu itu bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama loh. Kalau ini kena ke semua orang bahaya loh Bu. Waduh, padahal kredit card saya semua saya percayakan dia yang pegang. Ah itu. Ya, bahaya. Dia itu saya tahu jujur Bu. Kami ketemu di ruangan. Beberapa pemimpin di perusahaan itu duduk di depan kami dan dipanggil. Saya sudah kasih semua bukti-buktinya. Di depan semua ditanya lagi, Mbak, kamu benar-benar tidak tahu dengan kredit cardnya Ibu Debbie dan suaminya? Enggak Bu, harus berapa kali saya jawab, ya Allah demi Allah saya bersumpah. Ada orang-orang yang tidak takut bersumpah demi nama Tuhan. Saya bilang gini, Mbak, kalau mau jadi maling harus profesional. Orang itu mau bohong juga butuh keahlian. Mbak, maaf ya saya langsung ngomong, Mbak, saya kemarin ya pergi ke hypermart dan hari Minggu mbaknya itu belanja pakai kredit card suami saya. Mbak pakai baju hijau, celana hitam, tas hitam, rambutmu dikucir. Total pembelanjaanmu sekian dan ini struk beserta foto-fotonya. Dia beli lemari dikirim ke rumah. Ada alamatnya lagi pengirimannya. Setelah itu mbaknya naik ke Matahari, Mbak beli pakaian. Saya dari kemarin tanya sama Mbak, saya berharap Mbak mau jujur. Lalu dia nangis di situ. Tapi sudah terlambat. Ya, di antara semua bos-bosnya dia baru nangis. Dia bilang, iya saya minta maaf. Mbak, saya bilang. Orang itu kerja. Kamu bekerja 10 tahun. Mungkin kamu gak pernah nyolong. Kamu jujur. Tapi sekali aja kamu berbohong, kamu tidak jujur. Semua jasa dan kebaikanmu 10 tahun itu dilupain orang. Saya cuma mau bilang ya Mbak, kamu satu kali ketemu teman kantormu di luar, mereka tidak akan ingat gini, wih dia dulu kerja 10 tahun jadi asisten pribadinya bosnya loh. Orangnya itu baik, jujur enggak. Yang orang akan ingat terakhir yang kamu bikin apa? Itu dipecat dari kantor dulu. Kenapa? Nyolong kredit cardnya orang. Nyolong kredit cardnya nasabah. Jadi 10 tahun kebaikanmu akan dilupakan orang cuma karena satu ketidakjujuranmu. Nah waktu itu saya bilang sama bosnya, Bu tolong dimaafin kasih kesempatan lagi untuk tetap kerja karena dia memohon-mohon kepada saya. Dia kejar saya, Bu please Bu saya gak mau kehilangan pekerjaan. Coba kalau kemarin mbaknya jujur. Semua tidak akan jadi seperti ini. Tapi bosnya bilang maaf Bu kami perusahaan besar. Nasabah kami banyak. Nanti kalau dia melakukan itu, aduh untung ketemu ibu yang tidak memperkarakan. Coba kalau ketemu orang lain, ya bisa berabe. Enggak, saya sudah tidak bisa memakai dia. Saya cuma mau bilang dari peristiwa ini saudara. Kita ini Alkitab bilang CCTV-nya Tuhan, itu mata Tuhan sendiri yang melihat setiap kita. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Jadi saudara, mari kita belajar hidup dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Supaya apa? Ayat ini tadi menjamin, perhatikanlah orang yang jujur. Ya, sebab pada mereka itulah ada masa depan. Kalau engkau mau melihat masa depanmu diberkati Tuhan, mari hari ini beresin semua yang tidak benar.
Mari beresin semua ketidakjujuran kita, semua kebohongan, buang jauh-jauh. Kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Terima kasih.